Di scene awal, seorang penunggang kuda berjalan ke dalam tenda. Rupanya, tenda itu adalah milik dari raja. Raja nampak tertidur, kemudian ia pun terbangun. Tidak diketahui siapa penunggang kuda itu karena ia memakai jubah hitam. Raja pun menyerangnya, namun ia seperti tidak bisa menyentuh kuda itu. Dan ternyata itu adalah mimpi buruk dari raja. Di lain sisi, İlyas nampak berjaga. İlyas Paşam, Mahmut Ağa geldi. Lalu seorang aga datang dan memberitahukan padanya bahwa ia datang bersama anak buah dari Sinan Pasa yang bernama Mahmud Aga. Hayırlı olsun gece vakti. İlyas pun lalu bertanya padanya, ada hal penting apa? Apakah kamu mendapatkan berita baru? Mahmud menjawab, Sultan Murad datang ke camp. Dia akan memimpin pengepungan. İlyas menjawab, sangat aneh. Sejak kapan seorang sultan datang untuk memadamkan pemberontakan? Nampaknya dia ingin membuktikan bahwa dia perkasa. Biarkan dia datang. Itu tidak akan semudah membunuh sekelompok pemberontak. 3-5 asi öldürmeye benzemez bu. Şehzademiz Bayezid Hazretleri de. Mahmud lalu berkata, Pangeran juga berada di sini, Pasa. İlyas menjawab, baguslah. Kamu bisa melihat, mungkin kita akan menobatkan Pangeran Bayezid di sini. Karena Sultan Murad akan kalah di perang pertamanya. Zira Sultan Murad Di istana, Faria terlihat sudah berada di istana. Di sana, ada Atike dan juga Kosem Sultan. Ia lalu disadarkan dari pingsannya. Atike dan Madam segera menenangkan Putri. Putri yang heran lalu bertanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Madam, Atike, mengapa kita di sini? Bicaralah. Atike, biz neden buradayız? Buradayız. Madam pun menjawab, Putri. Namun, Madam tidak mampu menjelaskannya. Putri melihat Atike dan Kosem Sultan. Ia pun semakin bertanya-tanya arti kediaman dari mereka. Ia bertanya, bagaimana bayiku? Bebeğim. Farya. Kosem pun lalu berbicara, Faria, sayangnya dalam serangan keji itu, kamu mengalami keguguran, dan kamu tidak lagi hamil. Düşük yaptın. Artık gebe değilsin. Berita itu seakan menghantam dirinya. Kesedihan terpancar dari wajahnya. Ia tidak menerima hal itu. Putri berteriak histeris. Tidak, itu tidak benar. Itu tidak mungkin. Bayiku, bayiku. Hal itu sungguh menyayat hati. Teriakan itu sampai terdengar ke seluruh harem. Di camp, Evlia menunjukkan sebuah peta dan berkata, Rajaku, ini kesepakatannya. Hanya berjaga-jaga saja jika dibutuhkan. Aku telah mengumpulkan informasi tentang semua kerajaan yang pernah hidup, bahkan kerajaan dari Bergamo. Seperti yang aku tahu, di sana ada informasi mengenai semua kerajaan. Kastil ini telah berdiri selama berabad-abad. Kale asırlardır ayakta sapasağlam duruyor. Emriya. Raja pun berkata, Evlia, langsung saja ke intinya. Apakah kamu telah menemukan apapun yang berguna? Evlia menjawab, aku menemukannya. Aku akan menjelaskannya. Seorang pengembara menyebutkan tentang jalur air yang menuju langsung ke kastil. Di sini, menurut legenda, itu digunakan sebagai jalan rahasia pada masa pemerintahan dari Alexander yang Agung. Bahsediyor. Tam buraya olarak kullanılmış bu dehliz. Nerede peki bu su yolu?
Raja bertanya, di mana jalur air itu? Hejarfen pun menunjukkan di mana letaknya melalui peta itu. Pintu masuk kastil melalui benteng utara. Kuzey burcunda. Silahtar pun berbicara. Hejarfen Celebi, itu sudah sangat lama. Pasti itu sudah ditutup. Hejarfen menjawab, benar apa yang kamu katakan. Sudah berabad-abad. Itu pasti sudah ditutup. Namun kita bisa memeriksanya. Kita bisa membukanya. Açabiliriz. Evet. İyi iş başardınız. Raja menjawab, kerja bagus. Terima kasih pada kalian. Jalan pengepungan mungkin berubah. Silahtar, kita akan mengadakan sidang esok hari. Emrü ferman yüce padişahımız efendimiz. Kembali kepada putri. Kosem berkata, aku campur tangan segera setelah aku mendengarnya. Aku mengeluarkanmu dari kekacauan, dan semoga Tuhan memberikanmu kesabaran. Kamu harus kuat. Sayangnya, ini adalah takdir dari cucuku yang belum lahir. Doğmamış torunumun kaderinde bu varmış. Kader mi? Putri tidak senang mendengar kata takdir. Ia pun berkata, mereka memblokir jalanku pada hari itu. Mereka menyerangku seperti anjing kelaparan. Mereka mengambil keuntungan atas kesendirianku. Mereka telah membunuh anakku. Dan kamu, Sultana, mengatakan ini adalah takdir. Köpek gibi saldırdılar bana. Katlettiler çocuğumu. Buna kader mi diyorsunuz sultanım? Melihat putri yang semakin bersedih, Madam pun meminta putri untuk tidur. Uyumanız lazım. Kosem berkata, aku tidak tahu apakah ini akan memberikanmu kenyamanan. Siapapun yang terlibat dalam kasus ini akan dihukum berat. Putri menjawab, kita semua tahu siapa yang melakukannya. Dia adalah Aisyah Sultan. Dialah yang melakukannya. Ayşe Sultan. O yaptı. Atike pun bertanya, Valide, apakah itu benar? Kosem bertanya pada putri, bagaimana kamu tahu bahwa dialah yang melakukannya? Katakan padaku jika kamu mengetahui sesuatu. Onun yaptığı. Bildiğim bir şey varsa söyle. Putri menjawab, apa gunanya Sultana? Kamu akan membelanya, bahkan jika dia melakukannya di depan matamu. Dan aku, seperti biasanya, akan dipersalahkan. Gözünüzün önünde bile yapsam Ayşe Sultan'ı korursunuz. Suçlu olurum. Kosem menjawab, itu tidak sama seperti apa yang dia lakukan sebelumnya. Kamu sedang mengandung anggota dinasti di dalam perutmu. Seseorang dari darahku. Jika Aisyah yang melakukannya, jika Aisyah yang memberikan perintah, tidak satu pun yang bisa melindunginya. Putri pun merasa lega mendengar bahwa kini Kosem adil terhadapnya. Eğer Ayşe yaptıysa, emri Ayşe verdiyse hiç kimse koruyamaz.